Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara, berdasarkan dari data kegempaan Merapi yang terjadi saat ini, diprediksi erupsi Gunung Merapi akan lebih besar dibanding erupsi tahun 2006, tetapi lebih kecil dibandingkan pada tahun 2010 lalu. Kepala BPP TKG Yogyakarta, Hanik Muaida, menyebut prediksi ini merupakan hasil pencatatan data kegempaan Gunung Merapi yang terjadi saat ini. Meski diprediksi akan lebih besar dari erupsi pada tahun 2016 dan lebih kecil dari erupsi yang terjadi pada tahun 2010. Selain itu, BPPTKG Yogyakarta memetakan potensi bahaya erupsi Merapi pada 3 sektor, yaitu sektor selatan di Kabupaten Sleman, kemudian sektor tenggara di perbatasan Kabupaten Sleman dan Klaten, serta sektor barat di perbatasan Kabupaten Sleman dan juga Magelang. Di antara ketiga sektor tersebut, potensi bahaya terbesar berada di sektor selatan dan tenggara karena bukaan kawah Merapi mengarah ke hulu Sungai Gendol yang berada di Kabupaten Sleman. Kalau melihat seperti itu, ya kekuatannya di atas 2006, tapi masih jauh di bawah 2010. Sehingga selalu kita sampaikan potensinya itu adalah kemungkinan evosif tetapi plus eksplosif. Evosif itu seperti 2006, tapi ada eksplosifnya gitu. Ya. Arahnya ya. Ke Kali Gendol, bukaan kawah ini kan ke Kali Gendol. Otomatis potensi paling besar ya masih ke Kali Gendol. Nah, kemudian dengan adanya guguran-guguran yang ada di arah barat laut, kemungkinan juga akan ada ke sana. Bagaimana situasi terkini di pengungsian? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, pada Michael Aryawan, jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Michael, Anda bisa gambarkan situasi terkini dari sana sekarang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Silakan, Michael. Ya, terima kasih Stefani. Selamat pagi dan juga saudara. Dari Barak Laga Harjo, jumlah pengungsi yang ada saat ini berjumlah 196. Namun ketika pagi hari menjelang siang, mereka biasanya keluar dari Barak untuk balik ke kampung halamannya, memberi makan ternak dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Sehingga yang tersisa di barak pengungsian saat ini berkisar 130-an orang saja. Mereka terdiri dari lansia, kemudian anak-anak, ada wanita dan ibu hamil, serta beberapa orang yang berkebutuhan khusus. Nah, Stefani, jumlah ini memang fluktuatif, kadang bertambah, kemudian kadang berkurang, dikarenakan ada usia produktif yang memang masuk dan keluar dari barak, tergantung dengan psikologi mereka. Jika mereka merasa khawatir, maka pada malam harinya mereka turun ke barak ini untuk berdiam diri di barak ini, beristirahat di barak ini, dan di pagi harinya hingga sore mereka akan kembali lagi ke rumahnya. Dan ketika malam hari mereka merasa nyaman di tempatnya, mereka tidak turun kembali. Demikian, Stefani. Oke, Michael, bagaimana dengan upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Ya, mitigasi sudah dilakukan oleh 4 pemerintah yang berada di lereng Merapi, yaitu Kabupaten Sleman, kemudian ada Magelang, Klaten, dan juga Boyolali. Nah, upaya mitigasi ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak BNPB. Hari ini pihak BNPB pusat berkeliling ke lereng Gunung Merapi untuk melihat potensi-potensi bahaya, pemetaan, kemudian skenario evakuasi yang akan dilakukan jika Merapi kemudian erupsi. Namun yang jelas BPPTKG Yogyakarta sudah memberikan 3 potensi bahaya atau arah bahaya erupsi Merapi. Yang pertama, yang paling utama adalah ke Kali Gendol yang bukaannya mengarah ke Sleman, kemudian ke Tenggara, ke sekitar Klaten, dan juga ada di barat yang mencakup Magelang dan sebagian wilayah Sleman sisi barat. Nah, berdasarkan peringatan dini dari BPPTKG ini, Kabupaten Sleman sudah memetakan 3 sektor, yaitu sektor timur, kemudian tengah, dan sektor barat. Nah, di sektor timur inilah potensi terbesar karena alur Kali Gendol melewati sisi timur ini, di mana ada 3 dusun yang sudah dipersiapkan untuk dilakukan evakuasi jika
Merapi erupsi dan berstatus awas. Nah, dari 3 dusun itu ada sekitar 1.500 hingga 2.000 warga yang siap dievakuasi, termasuk ternak. Ternak ini juga menjadi penting untuk dievakuasi karena ada 2.000-an ternak di daerah situ yang juga nantinya harus dibawa turun sesuai dengan perintah dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Irianda. Baik, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan langsung dari Sleman, Yogyakarta. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan juga keamanan Anda di sana. Terima kasih.